semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai bab kelima tentang perkembangan Islam di Asia Tenggara. Baik, pembahasan yang kedua, perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Baiklah, perkembangan Islam di Brunei Darussalam mulai berkembang pesat di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Siapa? Sultan Syarif Ali. Beliau Sultan ketiga tahun 1425. Beliau juga adalah keturunan dari cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkembangan Islam selanjutnya terus berkembang pesat sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Perkembangannya bukan karena Portugis, melainkan karena banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei Darussalam. Oleh karena itu, bertambahlah para ulama, para tokoh Islam, dan para pejuang Islam yang menyebarkan dakwah Islam ke wilayah-wilayah negara Brunei Darussalam. Selain itu, perkembangan Islam juga semakin nyata pada pemerintahan Sultan Bolkiah. Beliau adalah Sultan kelima Brunei Darussalam dengan wilayahnya yang meliputi Suluk, terus Selandung, lalu Kepulauan Sulu, terus Kepulauan Balabak, selanjutnya Pulau Bangi, selain itu Pulau Balambangan, Mata Nani, dan yang terakhir di utara Pulau Palawan. Perkembangan Islam selanjutnya di masa Sultan Hasan. Sultan Hasan ini sultan yang ke-9 negara Brunei Darussalam. Apa prestasinya? Yang pertama, memiliki institusi pemerintahan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang Islam, yaitu hukum konun, hukum Islam diperkuat sebagai undang-undang dasar negara. Dan yang ketiga, membentuk majelis agama Islam atas dasar undang-undang agama dan Mahkamah Qadi tahun 1955. Perlu kalian ketahui bahwa majelis ini bertugas menasihati sultan dalam masalah agama dan ideologi negara. Selanjutnya, saat wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris, dikuasailah perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahannya di bawah protektorat Inggris di tahun 1984. Selanjutnya, saat wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris, dikuasailah perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahannya di bawah protektorat Inggris di tahun 1984. Selanjutnya, saat wilayah Brunei jatuh ke tangan Inggris, dikuasailah perusahaan-perusahaan dagang dan pemerintahannya di bawah protektorat Inggris di tahun 1984. Dan pada tahun 1888 negeri ini di bawah perlindungan kerajaan Britania. Tetapi dengan urusan luar negeri tetap diawasinya. Bertugas menasihati Baginda Sultan dalam semua perkara kecuali yang pertama bersangkutan dengan adat istiadat penduduk setempat. Itu yang pertama. Yang kedua, bersangkutan dengan agama, dengan urusan agama.
perkembangan Islam selanjutnya pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan. Jadi setelah 96 tahun lamanya di bawah pemerintahan Inggris, Brunei resmi menjadi negara merdeka di bawah Sultan Hassanal Bolkiah pada 1 Januari 1984. Dengan demikian, setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam. Dua kata, Melayu dan Islam. Yang pertama, Melayu diartikan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu. Yang kedua, Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermadzhab ahli sunnah wal jamaah. Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah atau yang maha mulia Paduka Sri Baginda. Selain itu disebut juga Mu'izzuddin wad Daulah, artinya penata agama dan negara. Jadi yang mengatur urusan agama serta negara. Kerajaan Brunei Darussalam ini adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional. Artinya mengakui raja, ratu, atau kaisar sebagai kepala negara. Dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri. Selanjutnya, pada tanggal 16 September 1985 didirikanlah pusat dakwah serta pusat pendidikan untuk para pegawai agama dan masyarakat. Dalam hal ini banyak sekali perkembangan yang dihasilkan. Di antaranya adalah yang pertama, orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Negara yang menanggung kebutuhan hidup mereka dan negara yang mengurus pendidikan mereka. Yang kedua, seluruh pendidikan rakyat dari TK sampai perguruan tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Artinya pemerintah benar-benar memperhatikan kesehatan rakyatnya. Yang keempat, pihak kerajaan memainkan peranan penting dalam perkembangan Islam. Dan yang kelima, mendirikan pusat kajian Islam. Pusat kajian Islam ini memiliki program dakwah serta pendidikan kepada para pegawai agama serta masyarakat luas sekaligus. Pusat pameran perkembangan dunia Islam. Dan yang keenam, pihak Kesultanan Brunei selalu menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus Nuzulul Quran dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kalian mampu membandingkan perkembangan Islam di berbagai negara di Asia Tenggara dan juga kalian mampu membandingkan cara penyebaran Islam di berbagai negara di Asia Tenggara, juga mampu menyimpulkan penyebaran Islam di Asia Tenggara dan menyajikannya dalam peta konsep. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.